Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel saya yaitu Ngoprek Elektro. Kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara untuk mengukur baterai kotak seperti ini. Ini baterai 9 volt ya. Baterai 9 volt. Rechargeable artinya bisa dicas ulang. Kita masih menggunakan ini ya, masih menggunakan ampermeter analog. Dan ini maaf ya, di sebelah kanan ini agak silau ya karena pintunya dibuka. Ya, kita langsung saja ya. Ya, kita langsung saja ya. Seperti biasa, kalau kita menggunakan ampermeter analog, multitester analog atau multimeter analog ya, sebelum kita menggunakannya kita harus menggunakan obeng min seperti ini. Untuk apa? Untuk kalibrasi dulu. Ini kalibrasinya supaya nolnya pas atau tidak ya. Jadi jarumnya kita sejajarkan dulu dengan 0 supaya apa? Supaya nanti hasil pengukurannya lebih akurat ya. Kita menggunakan obeng min seperti ini. Oke. Sekarang di sini ada baterai kotak seperti ini. Ini yang bisa dicas ulang ya. Untuk bagus tidaknya kalian pakai saja ya, karena saya juga nggak terlalu tahu ini ketahanannya seperti apa. Kebetulan ada saja ya. Jadi saya pakai ini biasanya di ampermeter yang ini ya. Nah, yang analog yang ini, karena tipe analog atau ampermeter analog itu membutuhkan baterai kotak seperti ini ya. Atau di rumah kalian ada yang menggunakan alat elektronik apapun ya yang menggunakan baterai kotak seperti ini, kita bisa ukur ya apakah sudah lemah atau tidak ya. Ini sebagai contohnya kita akan coba cek ini ya. Baterai kotak ini bukan apa-apa, ini cuman ganjalan saja. Oke, kalau perbedaannya untuk baterai yang bisa dicas dan tidak bisa dicas, ini biasanya kalau yang bisa dicas ulang ada ukuran mAh-nya ya, kapasitasnya ya, di sini. Ya, kita langsung saja. Nanti untuk pengukurannya, probe-nya positif di sini ya, ada lambangnya, dan negatif di sini nih ya. Oke, kita langsung saja. Posisikan ini selektornya di 10 DC ya. Ini garis, kemudian ada titik-titik atau garis putus-putus di bawahnya menandakan ini untuk mengukur tegangan DC volt ya. Oke, awas hati-hati ya. Kalau misalkan kalian sudah mengukur tegangan DC volt, kemudian setelahnya kalian akan melakukan pengukuran pada tegangan AC, jangan lupa selektornya dipindahkan ke sini ya. Supaya apa? Supaya tidak terjadi ampermeter kalian rusak ya karena terbakar. Jangan lupa kalau kalian ingin mengukur dari tegangan DC, sebelumnya kayak gini ya, saya mau mengukur baterai, kemudian setelahnya kalian akan mengukur tegangan AC. Misalkan colokan di rumah kalian, jangan lupa selektornya dipindah juga ya, jangan sampai lupa, nanti ampermeter analog kalian rusak, terbakar. Oke, kita langsung saja ya. Kita arahkan selektornya di sini ya, di 10. Kenapa tidak 2,5? Karena di 2,5 itu terlalu kecil, karena ini maksimalnya. Nah, di sini ada 8,4 volt ya, yang bisa dicas ulang ini ya. 8 atau 9 nih, bentar ya, pokoknya 9 volt kayaknya ya. Ini 9 volt yang ini nggak tahu apa nih batasnya.
Tapi di sini ada 8,4 volt, lalu di sini ada 9 volt ya. Oke, kita anggap saja 9 volt. Kita tidak selektornya tidak di 2,5, karena kalau di 2,5, nah sebentar, kalau 2,5 seperti ini dia nanti mentok ya, tidak terbaca. Kenapa tidak di 500 2,5? Karena terlalu besar ya, nanti kurang akurat juga. Di 50 bisa ya, tapi masih kurang akurat. Pokoknya yang paling mendekati ini di 10 ya, karena ini 9 volt maksimalnya. Kita di atasnya saja 10. Oke. Kemudian di sebelah mana ini penggarisnya. Oke, kita akan fokuskan dulu ke bagian ampermeternya. Ya. Jadi ampermeternya nanti, karena ini selektornya di 10, berarti garisnya yang ini ya, yang 0, 2, 4, 6, 8, 10 ya. Awas jangan tertukar sama yang lain, karena ini 10 berarti di sininya juga 10, dan tidak dikali dan tidak dibagi ya. Oke. Ya, kita langsung saja. Ini probe positif di positif baterai ya. Sebentar. Sini. Kemudian probe negatif di negatif baterai ya. Oke. Kalian lihat. Ini jangan terlalu lama ya, karena bisa menguras baterai yang kita ukur juga kalau menggunakan ampermeter analog ini ya. Oke, seperti ini negatif. Nah, tuh ada lambang negatif. Ini positif di sini ya. Oke, lihat di sebelah sini. Oke, 1 2 3. Nah, oke, kali lagi. Nah, dia terus ke bawah ya, karena baterai di dalamnya terkuras. Nah, dia ada di sini 4 lebih sedikit ya. Oke. Ya, mungkin ini dari kualitas baterainya ya, mungkin sedikit kurang ya. Jadi, nah, dia di sini di 4 volt ya. Dia terus berkurangnya cepat ya. Karena memang saya belinya yang di bawah 50.000 ini. Terbaca 4 volt ya. Di sini di 4 ini. Nah, oke. Sekarang berkurang lagi. Pokoknya jangan terlalu lama ya kalau menggunakan baterai yang bisa dicas ulang seperti ini ya, mengukurnya, karena dia tegangannya bisa tersedot, atau mungkin karena bisa saja ini kualitas dari baterainya ini agak kurang ya. Oke, jadi ini 4 volt ya, tuh dia di 4 volt. Oke, seperti itu saja ya. Kalau ada pertanyaan silakan kalian komentar saja di kolom komentar. Kalau mungkin ada tambahan ke teman-teman teknisi yang sudah lama juga, silakan komentar juga di kolom komentar. Atau ada kritik saran, atau malah ada sanggahannya bukan begitu atau bukan begini, silakan komentar saja di kolom komentar ya. Ya, mungkin sekian saja video dari saya, semoga bermanfaat.
jangan lupa kalian like, share, subscribe video saya. Ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan lupa kita nolkan lagi komentarnya supaya menghemat baterai.